Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 6. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita mulai bersama-sama. Oke, anak-anak kelas 6, di subtema 3 ini judulnya yaitu Masyarakat Sejahtera, Negara Kuat. Kita mulai dengan pembelajaran 1. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolahnya bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Oke, anak-anak lihat pada gambar di sana ada kegiatan upacara bendera. Jadi mengikuti kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau proklamasi kemerdekaan itu merupakan bentuk dari tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, dengan kita mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Sehingga akan tumbuh rasa menghargai dari jasa para pahlawan. Nah, sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, selanjutnya kegiatan Ayo Membaca. Nah, bacalah bacaan di bawah ini ya. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat atau manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Nah, apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Nah, setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Nah, setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cerminan dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, Pancasila sebagai nilai luhur bangsa kita tidak hanya cukup dihafalkan saja, tapi harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman kita saat diskusi dalam kelas. Nah, hal ini merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila kita. Nah, lihat pada gambar anak-anak di kelas sedang berdiskusi. Nah, ini adalah salah satu pengamalan Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Nah, untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan.
menjauhkan diri dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Nah, jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diantaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti juga mencintai dan menghargai negaranya. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin belajar, pintar, dan berprestasi, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, jadi teks yang di atas tadi merupakan teks non-fiksi ya, yang terdiri dari 6 paragraf, jadi setiap paragrafnya memiliki gagasan utama. Lalu gagasan utamanya dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Nah, gagasan utama juga ada yang terletak di tengah-tengah paragraf. Nah, gagasan utama atau ide pokok atau pikiran ini memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Nah, kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Nah, selanjutnya ini adalah kunci jawaban dari halaman 86 dan 87 ya. Jadi kalian disuruh menyebutkan gagasan utama di setiap paragraf dan letaknya ada di mana ya. Di paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu pengertian dan tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab dari di awal paragraf. Nomor 2, paragraf kedua, kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Letaknya di akhir paragraf. Nomor 3, paragraf 3 yaitu tanggung jawab warga negara, letaknya di awal paragraf. Paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara di internasional, terletak di awal paragraf. Paragraf kelima, gagasan utamanya wujud dari sikap tanggung jawab, berada di awal paragraf. Paragraf keenam, wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara, letak gagasan utamanya di akhir paragraf. Nah, selanjutnya kegiatan Ayo Berdiskusi. Jadi kalian telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanggung jawab sebagai warga negara itu merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban dari warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia yaitu UUD 1945. Nah, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi kita diminta mencari beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya jawabannya. Jadi, yang pertama adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita merupakan mewujudkan warga negara yang cerdas. Yang terakhir, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, ini contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ini adalah kunci jawaban dari halaman 88 yang ada di buku kalian ya. Kalian diminta tuliskan kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Jadi saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara.
Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakatnya yang sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Nah, untuk itu setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai. Karena beragam suku, budaya, dan agama itu merupakan kekayaan dari budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan pekerjaan dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak itu digunakan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat kita sendiri. Jadi, membayar pajak adalah upaya menyejahterakan dari masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah selanjutnya kunci jawaban halaman 89 ya. Kegiatan Ayo Menulis. Kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, sekarang ya, kalian identifikasi tentang upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bagaimana caranya ya? Jadi upaya-upaya atau cara-cara mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat yang sejahtera. Yang pertama, upayanya yaitu saling toleransi antar setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri kita. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga akan berguna bagi kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Yang terakhir adalah memperbanyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke pembelajaran 2 ya. Nah, pagi itu Udin dan teman-temannya diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju ke sekolah. Udin dan teman-temannya bercerita secara bergantian, satu-satu anak bercerita dan anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Tibanya saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kita kuat. Nah, ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagangan. Nah, apa yang dimaksud dengan reklame? Mari kita belajar bersama dengan Udin. Oke, selanjutnya ini adalah kunci jawaban dari halaman 93 yang ada di buku kalian setelah mengamati reklame ya. Jadi ada beberapa soal. Nomor 1, apa bunyi tulisan pada reklame yang ada di atas ya, di samping kalian tuh ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. 2 anak lebih baik dari BKKBN ya. Jadi bunyi tulisan pada reklame di atas adalah tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 orang anak ya. Nomor 2, gambar apa yang terdapat pada reklame di atas? Itu gambarnya itu gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Oke, selanjutnya nomor 3, apa tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Tujuannya yaitu untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program KB di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang keempat, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Jadi jawabannya dibuat oleh BKKBN. Selanjutnya kita baca bersama-sama macam-macam reklame. Nah, reklame itu adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan suatu produk. Nah, atau suatu jasa ya kepada konsumennya.
Nah, reklame itu dibuat menarik sehingga orang yang melihatnya ingin mengetahui informasi yang disampaikan, lalu tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan juga ingin memiliki dan menggunakan atau membeli dari barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Nah, ditinjau juga dari jenis medianya, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media visual itu dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame di dalam ruangan dan reklame yang berada di luar ruangan. Reklame dalam ruang biasanya ditempelkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat oleh orang secara jelas. Lalu reklame yang dipasang di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui oleh orang-orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual seperti baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut ini. Oke, ini adalah baliho. Lihat di sana baliho bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Itu bentuk baliho ya. Berbentuk billboard, membayar pajak dan restribusi daerah, yaitu billboard yang dipasang di atas ya, di pinggir jalan raya. Selanjutnya spanduk, lihat spanduk yang dipasang di depan kantor ya. Loket pembayaran dari Bank Bukopin ya. Selanjutnya poster yang berbentuk poster yang ditempelkan di dalam ruangan ya, seperti hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Oke, selanjutnya ini adalah berbentuk brosur ya, brosur dari seminar remaja, dan katalog ya. Katalog ini berupa daftar harga dari penjualan penawaran suatu produk ya. Selanjutnya adalah kunci jawaban halaman 96. Di paragraf 1, gagasan utamanya pengertian reklame. Paragraf 2, gagasan utamanya yaitu macam-macam reklame. Di paragraf ketiga, gagasan utamanya yaitu reklame media visual. Lalu kunci jawaban di halaman 97, apa nama jenis reklame media visual pada gambar di samping yang seminar remaja ini ya. Jadi jawabannya reklame media visual dari jenis brosur. Oke, anak-anak kelas 6, demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.